Alkitab hanya bisa ditafsir oleh mereka yang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Orang Islam punya Roh Kudus enggak? Enggak ada. Zuma punya Roh Kudus enggak? Enggak ada. Nandar punya enggak? Yahya Waloni punya enggak? Itu siapa namanya itu yang besar itu Ustadz, saya tantang debat enggak ditanggapi. Ustadz Abdul Somad punya Roh Kudus enggak? Enggak punya. Kalau begitu mereka enggak bisa menafsir Alkitab. Karena menafsir Alkitab ini perlu tuntunan Roh Kudus. Sama baca lagi ini ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang, yang saya keliru. Yang 2 Petrus tadi. Pasal 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi tidak boleh tafsir menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi seluruh yang tertulis dalam Alkitab ini ditulis berdasarkan dorongan Roh Kudus. Maka menafsir Alkitab ini juga butuh pimpinan Roh Kudus. Nah, orang Islam punya Roh Kudus enggak? Enggak punya. Maka mereka tidak punya hak menafsir Alkitab. Karena tak mungkin dituntun Roh Kudus. Alkitab adalah hasil daripada Roh Kudus. Ilham daripada Roh Kudus. Maka hanya mereka yang memiliki Roh Kudus yang bisa tafsir Alkitab. Maka ilegal dan tidak sah, melanggar prinsip kalau orang-orang Islam ini ribut tentang Alkitab. Sedangkan kita tidak pernah ribut tentang Quran. Kalau kita ribut tentang Quran, tentang iman mereka, tentang nabi mereka, saya langsung dipenjara. Kemarin dalam debat dengan Suma, saya tidak menghina kitab mereka, saya tidak menghujat nabi mereka, saya hanya fokus menanggapi argumentasi daripada Suma. Ya. Tapi mereka boleh bebas ya. Bebas untuk berbicara apapun tentang Alkitab, tentang iman Kristen. Itu ada 2 penulis yang saya anggap goblok yang menulis buku PPKN diterbitkan oleh pemerintah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, juga Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kemenristek atau apa itu. Ya, saudara-saudara, itu terbitkan satu buku PPKN yang jadi polemik. Di situ orang Islam menulis tentang ajaran Kristen, padahal tidak tahu apa-apa. Dikatakan apa di sana? Orang Kristen percaya Allah Tritunggal, katanya. Tuhannya Tritunggal, yaitu Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Ini kacau sekali, saudara. Jadi tidak memahami iman Kristen bagaimana, tidak pernah tahu bagaimana cara menafsir Alkitab, tapi mereka kacau sekali, menafsir sembarangan, mengira-ngira apa yang diajar Kristen seperti ini, lalu mereka ajarkan, lalu kritik sendiri. Jadi yang mereka kritik adalah kebodohan mereka sendiri. Maaf, orang-orang itu yang suka kritik Alkitab, saya anggap orang bodoh. Ya, ustadz-ustadz yang suka kritik Alkitab itu orang-orang bodoh semua itu. Ya, urus saja Quran mereka bagus. Urus saja iman Islam mereka bagus. Urus saja nabi mereka bagus. Urus saja berdakwah. Itu kayak Jainuddin MZ dulu itu bagus ya. Ya, Jainuddin MZ dulu yang sudah almarhum itu bagus. Itu urus Islam saja bagus. Khotbah Islam saja. Ngapain urus Alkitab Kristen? Di mana mereka tidak punya Roh Kudus. Tidak punya tuntunan, penuntun untuk menafsir Alkitab. Ya, jadi kalau ngaco mengurus agama orang, tidak paham agama orang, turut campur, ya seperti itu. 2 orang itu yang nulis Allah Tritunggal itu Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Ngawur sekali, sangat ngaco. Kita tidak percaya Tritunggal yang seperti itu. Kita percaya apa? Allah Bapa, Firman yaitu Logos, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Itu yang kita percaya. Bukan Bunda Maria. Maka itu fitnah. Seandainya saya yang memfitnah Islam seperti itu, sudah masuk penjara itu. Ya, saya mau lihat nanti 2 orang itu masuk penjara apa enggak. Itu penistaan agama Kristen. Ini penistaan agama Kristen, saudara. Mereka bebas menista agama Kristen, dan kita selalu diam-diam, selalu jadi korban. Wah, ini tidak adil, benar-benar tidak adil, ya. Jadi ini pelajaran penting ya. Saya khotbah dengan sangat keras ini karena banyak orang Islam ngawur sekali bicara tentang iman Kristen yang mereka tidak paham.
bicara tentang Alkitab, bicara tentang Kristus, bicara tentang Allah Tritunggal, padahal mereka tidak paham apa-apa.